Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi fikih untuk kelas 4, yakni bab zakat mal. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan kita juga harus terus berdoa agar pandemi ini bisa cepat berakhir, agar kita bisa berkumpul dan bertemu di kelas yang kita rindukan. Amin ya robbal alamin. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Anak-anak, pada bab sebelum ini kita sudah belajar zakat fitrah. Nah, menurut kalian, apakah zakat ini merupakan bentuk kegiatan sosial atau sekedar membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya? Nah, jawabannya adalah benar, karena zakat ini merupakan suatu bentuk ibadah yang bersifat sosial. Dengan adanya zakat ini, kita bisa belajar bersyukur, belajar bagaimana caranya berbagi dengan ikhlas, belajar untuk bersyukur atas apa yang kita punya. Nah, pengertian dan syarat zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki yang sudah mencakup memenuhi syarat tertentu, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan zakat mal ini, harta yang diberikan mencakup emas-emasan ya, kemudian ada perak, kemudian ada hasil tani, ada juga binatang ternak, dan juga barang perniagaan atau barang dagangan. Nah, itu ya anak-anak, semua hartanya yang bisa diserahkan untuk zakat mal. Selanjutnya adalah syarat zakat mal. Yang pertama, syaratnya harus beragama Islam. Jadi misalkan jika ada orang non-muslim yang hendak mau membayar zakat, maka tidak sah. Sifatnya bukan lagi membayar zakat, tapi sudah berbagi kepada sesama untuk kepedulian kemanusiaan. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus merdeka. Maksudnya bukan sedang menjadi budak pada zaman dulu ya. Sekarang harus merdeka terlebih dahulu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus miliknya yang sempurna. Milik hartanya itu harus miliknya seutuhnya. Kemudian cukup satu nisab atau kadar jumlahnya itu sudah, dan cukup haul setahun. Kepemilikannya itu sudah mencukupi 1 tahun baru boleh kita zakatkan. Nah, itu syaratnya zakat mal anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar hukum membayar zakat mal. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Nah, menunaikan zakat mal hukumnya fardu ain atau wajib. Artinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam. Jadi kita wajib membayar zakat mal. Jika ada orang yang tidak membayar zakat padahal dia mampu, padahal hartanya memenuhi syarat, maka orang itu akan mengalami siksaan yang pedih. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, saya ulangi lagi ya, bahwa zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada mustahid. Mustahid ini orang yang berhak menerima zakat. Dan kemudian syarat wajib zakat mal itu ada rumusnya 4M 1I. Nah, apa aja itu? M yang pertama yaitu merdeka. M yang kedua adalah milik sempurna. M yang ketiga mencapai nisab. M yang terakhir yang keempat yaitu mencapai 1 tahun. Dan I yang terakhir yaitu harus Islam. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal, syarat wajib zakat mal itu harus menggunakan
rumusnya 4M 1I seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya. Nah, jadi anak-anak setelah mengetahui penjelasan tentang zakat mal, nah di sini Ustazah mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silahkan menjawabnya pada link yang akan dibagi ya. Soalnya ada 3. Soal yang pertama, apakah kalian tahu bahwa zakat itu merupakan ibadah yang bersifat sosial? Jelaskan. Soal yang kedua, jika ada non-muslim yang hendak membayar zakat, apakah bisa? Kenapa demikian? Kemudian soal yang terakhir, soal yang ketiga, amati gambar berikut ini, kemudian berikan pendapatmu terkait dengan tema zakat mal. Titik. Nah, kalian jawab 3 soal tersebut di link yang akan dibagi. Baiklah anak-anak, video hari ini kita cukupkan ya. Kita akhiri bersama-sama. Tasdiqan shadaqallahul azim. Nah, semoga bermanfaat ilmunya, semoga bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, dan mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.